Nah kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Kalau mau damai, sekali lagi kita katakan, saudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran, baru hidup kita bisa damai. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, pada kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, saya sungguh bahagia, gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali hadir di Masjid An-Nur. Masjid ini bagi saya dan kawan-kawan yang dulu giat berdakwah di tahun 70-an, 80-an sampai 90-an merupakan masjid yang sangat bersejarah. Dari masjid ini dulu mubalik Ahlus Sunnah bergerak. Kiai almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum Kiai Haji Kekep Bustomi, saudara. Jadi terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Dan saya mulai mengajar di masjid ini dari tahun 90. Sepulang saya dari belajar di Saudi Arabia, saya masih tinggal di Tangerang, tapi rutin setiap malam Selasa kalau tidak salah saya mengajar di masjid ini. Tidak sebentar saya mengajar di sini, dari tahun 90, jauh sebelum FPI lahir. FPI lahir tahun 98. Nah, kawan-kawan yang kumpul di masjid ini termasuk para pendiri FPI. Dulu kiai-kiai yang kumpul di sini. Dari sini kita kobarkan perlawanan ketika itu menghadapi kezaliman Orde Baru. Dari masjid ini kita lawan kezaliman Orde Baru sampai pengurus masjid ini, yaitu almarhum Haji Toha mundar-mandir ditangkap sama Koramil, ya kawan. Nah, dulu yang nangkep bukan polisi, kalau dulu tentara. Nah, tapi di sini masih ada orang tua kita, Haji Abdul Razak, yang masya Allah, mudah-mudahan beliau Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Jadi masjid ini betul-betul bagi saya bersejarah. Terus saya ngajar sampai tahun 2003 saya di penjara. Nah, begitu saya di penjara, pengajian sempat terhenti, tapi saya kirim beberapa kawan untuk ngajar di sini. Nah, setelah itu saya keluar dari penjara, mulai sibuk membuka cabang-cabang FPI di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Nah, mulai saya berkurang mengajar di sini, tapi setiap hari besar Islam saya dulu selalu hadir. Dan kita selalu bikin tablik akbar nutup jalanan di depan, ya kawan. Yang hadir bisa ratusan ribu ketika itu. Nah, jadi sekali lagi ini masjid kelihatannya memang kecil, ya kawan. Kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi dari masjid ini, saudara, ada sejarah yang luar biasa bagi perjuangan kawan-kawan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di negara Indonesia tercinta. Alhamdulillah. Nah, kita doakan Haji Toha almarhum yang sudah meninggal dunia, begitu juga semua keluarganya, kawan-kawannya, pengurus-pengurus masjid ini, saudara, yang sudah kembali kepada Allah. Kita doakan agar mereka semua diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah warhamhum rahmatan wasi'ah wa adkhilhum jannataka jannatan na'im birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan, sebagaimana tadi diwasiatkan oleh khatib pada khutbah Jumatnya, agar kita ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, saudara. Artinya kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah itu bagaimana caranya? Salah satunya adalah yang harus kita pegang sama-sama, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai di dalam memegang agama
Allah. Kita jangan bercerai-berai. Artinya apa? Ayat ini meminta kita untuk bersatu dalam iman dan takwa. Bersatu dalam agama. Bersatu dalam syariat. Bersatu dalam kebaikan. Bersatu dalam keadilan. Bersatu, saudara, di dalam aturan-aturan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersatu dalam maksiat. Jangan bersatu dalam kezaliman. Jangan bersatu dalam kemunkaran. Jangan bersatu dalam kebiadaban. Dan jangan bersatu dalam korupsi. Juga jangan bersatu dalam kecurangan. Saudara, kita bersatu dalam taat. Jangan bersatu dalam maksiat. Saudara, bekerja samalah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita mesti bekerja sama, saudara, dalam kebaikan, dalam takwa kepada Allah. Jangan bekerja sama dalam dosa. Jangan bekerja sama dalam pelanggaran, ya ikhwan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, maka itu saudara, kita ingin ingatkan di sini, apalagi setelah kita Pilpres ini berlangsung, saat ini di mana-mana mulai gaduh karena aneka ragam kecurangan, saudara, hati-hati. Saudara, kalau kemarin banyak teriak pemilu damai, pemilu damai, pemilu damai. Saya sudah sampaikan sebelum Pilpres, saya berceramah di Kemayoran, saudara, di hadapan umat. Kalau mau damai jangan curang. Mau damai jangan curang. Curang itu bisa memecah belah bangsa. Curang itu bisa menghancurkan negara. Curang itu bisa mengadu domba rakyat Indonesia. Betul? Jangan curang. Kita udah nasihati jangan curang. Jangan curang. Kita bikinlah pemilu itu sebagai pesta demokrasi yang indah, yang gembira, yang mempersatukan kita. Bukan yang memecah belah kita. Saudara. Nah, kalau sudah curang sekarang teriak, ayo kita damai, ayo kita damai. Mana mungkin damai dalam kecurangan? Mana mungkin kita bisa damai dalam kezaliman? Tidak ada damai dalam kecurangan dan tidak akan pernah ada damai dalam kezaliman, saudara. Kalau mau damai, sekali lagi kita katakan, saudara, ciptakan keadilan, perjuangkan kebenaran. Baru hidup kita bisa damai. Nah, maka itu sekarang semua sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur, saudara. Ini kecurangan, saudara, orang buta aja ngelihat. Lalu bayangin dah kalau orang buta aja ngelihat. Orang budak aja ngedenger tuh. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan. Jangan sampai ini membuat pecah belah kita. Dan jangan sampai terjadi kerusuhan di republik kita. Kita nggak mau. Kita pengen negara kita tetap bersatu. Negara kita tetap damai. Negara kita tetap tenang. Betul? Caranya selesaikan kecurangan ini, saudara. Bukan damai dengan kecurangan. Bukan damai. Enak aja lu yang curang terus kita disuruh damai. Kira-kira jelas gak? Udah segitu aja ya. Udah terus. Ini kayaknya ada Haji Toha hadir nih. Haji Toha kalau lagi ceramah begitu tuh. Terus beb. Kita dianggap kayak mobil diparkir suruh terus. Nah, tapi memang almarhum Haji Toha luar biasa. Semangatnya dulu amar ma'ruf nahi munkar luar biasa. Nah ya ikhwan. Sehubungan dengan ini saya ingin ingatkan saudara. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadisnya sejak 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, 1400 tahun lebih saudara. Nabi sudah mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim saudara. Muttafaqun alaih. Bahkan di dalam riwayat Sahih Ibn Hibban ada tambahannya saudara. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Saudara, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mendustakan kami, mencurangi kami, menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Kita sesama muslim enggak boleh saling berbohong, menipu, berdusta, curang, enggak boleh. Bahkan dalam lanjutan hadisnya disebutkan wal makru wal khida'u finnar. Nah, jadi tipu muslihat dan kecurangan itu akan ada di dalam api neraka. Hati-hati. Yang berbuat curang, hati-hati, hati-hati. Kau tidak tobat kepada Allah, neraka jahanam menantimu. Gak akan ada di sana yang bela kau. Kau akan mendapatkan siksa yang pedih. Hati-hati, saudara. Itu kecurangan itu, saudara, apalagi kecurangan itu menyebabkan pecah belah bangsa. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif. Al-Musyahin, itu termasuk apa? Termasuk orang yang tidak akan dapat pengampunan.
nggak bakal dapat limpahan taubat, magfirah, rahmah di malam nisfu Sya'ban, saudara. Padahal malam nisfu Sya'ban malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Saudara, Allah sebarkan rahmat dan magfirahnya untuk hamba-hambanya. Tapi orang-orang yang suka memecah belah bangsa, memecah belah umat, ngadu domba umat, nggak bakal dapat itu rahmat dan magfirahnya, saudara. Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan, ini bukan dosa kecil. Bukan, yang dibohongi ratusan juta orang. Ratusan juta orang dibohongin. Ratusan juta. Lu nggak main-main, yang dibohongin bukan satu orang. Ayo saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Ya. Mau dicurangin? Ya. Redo dibohongin? Ya. Redo dicurangin? Ya. Kalau begitu siap lawan kecurangan? Ya. Takbir! Sallu ala nabi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan faqala ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Memang ayat ini bicara soal perniagaan. Tapi dimensinya luas. Dia masuk ke semua sektor kehidupan, saudara. Di situ Allah menyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka berbuat curang. Yang bagaimana tuh yang suka berbuat curang? Allah sebutkan dalam bentuk perniagaan. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang kalau dia minta ditimbang oleh orang lain, minta ditakar oleh orang lain, dia minta takarannya, saudara, mesti betul. Nah, nggak boleh dikurangi. Tapi sebaliknya, saudara, kalau dia nimbang hak orang, dia nakar hak orang, yuksiru, dia kurang-kurangin timbangannya, saudara. Jadi kalau kita lagi belanja, nah, giliran buat kita nih, kita minta dilebihin timbangannya. Nah, giliran kita dagang, orang lain kita timbang, kita kurang-kurangin ya, kawan. Ini kecurangan dalam perniagaan semacam ini Allah nyatakan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang seperti itu berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah, giliran hak orang lain dikurang-kurangi. Saudara, nah kalau kita bicara Pilpres kemarin itu juga perniagaan suara. Saudara, suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan celaka, saudara, niscaya pasti akan binasa, akan datang musibah. Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Makanya sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing gitu. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Yeay. Terus sekarang kita disuruh percaya. Yeay. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Nah, terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang aja lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya. Saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada, saudara. Kita selesaikan, saudara, di mejanya para wakil rakyat. Yaitu DPR, saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat, saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya saudara panggil. Semua penyelenggara Pilpres panggil. Saudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara, kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum.
Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik, tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Kira-kira jelas gak? Lu jago banget lu politiknya. Kira-kira jelas gak? Nanti DPR bisa beresin gak? Ada ketua partai politik ngomong begini, jangan diselesaikan di DPR, nanti bisa ribut, mendingan di MK aja. Yeah. Di MK ada pamannya. Yang bikin ribut bukan DPR, bukan. Yang bikin ribut ente curang. Ente curang, itu yang bikin ribut. Kalau ente nggak curang kan nggak ribut, betul? Betul? Nah jadi kita minta kepada DPR, segeralah selesaikan. Sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan, atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Selesaikan secara politik dan sah menurut konstitusi, saudara. Selesaikan secara politik, sah. Jadi kita maklumi, kenapa harus secara politik? Karena kita udah nggak percaya lembaga hukumnya, saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah maka itu kepada wakil rakyat yang ada di DPR, jangan ngomong doang. Angket, 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 kapan lu angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul? Mau angket, angket. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket, angket, besoknya lengket. Yeah. Kacau, kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir. Ada yang protes, Habib Rizik kenapa bicara politik di masjid? Wah, eng. Kan minggu tenang udah habis. Pilpres udah selesai. Betul? Kampanye udah beres. Betul? Ini lagi ngaji. Emang lu pikir ngaji soal wudhu doang? Emang ngaji soal sholat doang? Ini soal politik, soal kemaslahatan masyarakat banyak, saudara. Ini soal besar. Ini soal nasib bangsa dan negara. Harus dibicarakan di meja-meja para ulama, di pesantren, di majelis taklim. Saudara, di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren, di masjid, di musola, harus dibicarakan. Kenapa? Untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Setuju tidak? Takbir. 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 Sallu ala nabi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik, dan semoga bangsa Indonesia tetap bersatu dan bangsa Indonesia tetap damai. Jangan terpancing dengan provokator. Setuju? Kita dorong saja, dorong supaya DPR berfungsi dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuman sekarang ada masalah lagi. Yang kritik-kritik dilaporin polisi. Yeay. Kacau, kacau, kacau. Udah gue jangan terusin, ntar dilaporin juga lagi. Yang lama belum beres, muncul masalah baru. Ah lu juga sih. Udah cukup hampir sini. Udah cukup. Yang penting semua pulang dari sini mikir bareng-bareng, betul? Siap dukung DPR, siap dukung angket, siap hukum yang berbuat curang. Buktikan di angket ya, kawan. Jadi nggak perlu ada partai atau politisi yang ketakutan dengan angket. Nggak usah takut kalau memang Anda tidak curang, hadapi angket. Kalau Anda merasa benar tidak curang, jawab di angket. Saudara, jangan bikin gaduh tengah masyarakat. Nah kalau memang nanti hasil angketnya ternyata memang tidak ada kecurangan, rakyat siap terima kok. Tapi kalau ada kecurangan, tindak. Kalau memang kecurangannya TSM, saudara, terstruktur, sistematis, dan masif, maka presiden mesti dilengsarkan. Harus dilengsarkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan semua, sudah. Bubarkan. Lalu kalau udah bubar bagaimana, Habib? Kalau presidennya dilengsarkan, kan ada wakil presiden jadi presiden. Setuju? Setuju?
Kan wakil presidennya lagi anteng-anteng aja. Nggak terlibat dalam kecurangan, betul? Wakil presidennya kan bersih, betul? Nggak cawe-cawe, betul? Silakan naik jadi presiden. Setuju? Lalu kalau KPU, MK, Bawaslu dibubarkan, bagaimana Habib? Tahun 99, MK nggak ada. KPU nggak ada, Bawaslu nggak ada. Tapi bisa kok kita bikin pemilu, saudara. Karena di tahun 99, DPR membentuk presidium. DPR membentuk lembaga independen, saudara, yang mengambil peran KPU dan Bawaslu. Lembaga itu yang menggelar pemilu di tahun 99, saudara. Siapa bilang kita nggak bisa gelar pemilu tanpa KPU dan Bawaslu? Lu baru lahir kemarin kali lo. Kan tahun 99 kita ngalamin, betul? Betul? Maka itu rakyat mesti dukung DPR. Setuju tidak? Setuju tidak? Udah jangan pecah belah deh, jangan cerita lu partai no, gua partai ini, nggak ada. Kita cerita sekarang di sana suara kita, itu wakil kita. Semua harus menyelesaikan persoalan ini sebelum negara ini terkabik-kabik. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Bukan urusan partai, bukan. Urusan partai. Urusan partai. Kok lu ngomongnya sedep banget loh. Kita minta sekarang tidak bicara partai, tapi kita bicara wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Berpikirlah dengan akal sehat, bekerjalah dengan baik, supaya rakyat tidak terpecah. Insya kita berdoa sama Allah. Kita baca surat Al-Fatihah agar Indonesia dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Jangan sampai terjadi perpecahan, kekisruhan, keributan di Indonesia ini. Agar Allah memberikan kita pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Agar Allah hancurkan segala kecurangan. Allah binasakan semua orang-orang curang. Dan Allah jadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau angket digelar akan ada hasil yang terbaik. Amin. Angket itu kekuatan politiknya besar ya ikhwan. Bukan main-main. Dia bisa menjadi salah satu proses pelengseran seorang presiden. Dia bisa membubarkan lembaga-lembaga yang mengkhianati rakyat ya ikhwan. Instansi-instansi yang mengkhianati rakyat bisa dibubarkan oleh DPR ya ikhwan. Kekuatan DPR sangat besar. Bahkan kalau nanti terbukti ada paslon yang melakukan kecurangan secara TSM tadi, itu bisa didiskualifikasi dan nggak boleh ikut lagi pilpres, saudara. Sehingga kalau digelar pilpres kembali, maka calon yang kurang itu nggak boleh diikut sertakan lagi. Yang ikut hanya calon yang tidak terlibat kecurangan secara TSM, saudara. Ini adalah solusi. Maka itu pesan saya kepada rekan-rekan kita semua yang ada di DPR RI, saudara-saudara kita, ayolah segera bekerja, jangan ditunda-tunda. Karena penundaan-penundaan ini sangat berbahaya. Semakin hari semakin panas. Semakin hari demo juga semakin besar. Semakin hari akan menjadi, akan menjadi sebab terjadinya bentrokan, keributan. Apalagi sekarang sudah mulai ada yang berani ngerang-ngerain preman, saudara. Ada preman dikerain, mahasiswa dibubarin. Dipikir kita takut kalimat preman. Preman bilang, kita berani mati. Gue berani matiin. Bukan berani mati, betul? Betul? Preman teriak, gue berani mati. Ya, gue berani matiin. Lo kenapa begitu kesian dia berani mati kalau nggak ada matiin? Takut gak sama preman? Nih, An-Nur saya mau kasih tahu saudara. Dulu jamaah Masjid An-Nur yang ikut dengan saya bertempur di Ketapang, saudara. Sama Tambora sana kita bertempur. Preman-preman mengacak-acak Jakarta. Turun laskar-laskar saudara, santri-santri, jamaah masjid. Terjadi pertempuran. 15 menit, 15 preman mati terkapar, saudara. Begitu mati, yang lain lari. Berani mati. Gue berani matiin. Udah jangan macam-macam lah di Jakarta, preman-preman, betul? Saya mau tanya nih semua, siap kompak? Siap lawan preman? Siap hantam preman? Takbir! Maka itu sekali lagi saya tanya semuanya, siap bersatu? Siap berjuang? Takbir! Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Wa min hamil wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil magasidana. Salatullah yang kencang. Lagi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Amin amin. Ramadana wa hasil magasidana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi, jadi 3 kali. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Amin amin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Amin amin. Ramadana wa hasil magasidana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita digabulkan oleh Allah. Keinginan kita dipenuhi oleh Allah. Dan semoga Indonesia menjadi baldah thayyibah. Nah, itu saja. Terima kasih. Dan kepada semua pengurus daripada Masjid An-Nur, terus berjuang. Lanjutkan perjuangan daripada Haji Toha. Di sini ada adiknya dari Haji Toha. Ada yang lainnya, tolong lanjutkan. Anak, menantu, dan seterusnya. Dan di sini ada Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi.
Saudara, alhamdulillah beliau yang melanjutkan pengajian di sini. Jadi sampai hari ini tiap malam apa sekarang? Setiap malam Jumat. Nah, saya minta kepada jamaah tiap malam Jumat hadiri, makmurkan majelis ini ya ikhwan. Insya ba'da salat maghrib malam Jumat. Siap hadir? Siap datang? Takbir. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.